minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam Itu Indah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, insya Allah hari ini kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita, dan tentunya di samping saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya sudah ada Ustazah Sifa. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dan di samping kiri saya ada Habib Usman. Sehat. Habib, sehat Habib? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan ada Ustadz Syam yang auranya beda nih kalau sekarang saya lihat. Beda, subhanallah. Aduh, subhanallah, Masya Allah, guru-guru kita kece-kece banget nih hari ini. Baik jamaah, ini bicara soal kesuksesan. Semua orang pasti pengen sukses, terutama laki-laki, para suami. Nah, kadang suka ada kendala nih dalam menuju kesuksesan. Memang tidak semulus jalan tol. Nah, kadang kita suka pikir-pikir apa yang kurang ya. Kerja dari pagi sampai pagi kok rezeki segini-gini aja. Lagi usaha kok usahanya tuh gak sukses-sukses. Nah, kayaknya ini para laki-laki terutama harus bermuhasabah nih. Jangan-jangan ada hak dari wanita yang di sekitarnya, itu baik anaknya, istrinya yang belum terpenuhi. Makanya akan kita bahas dalam tema kita yang sangat luar biasa. Temanya adalah mau sukses, penuhi hak-hak wanitamu. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah buat nonton tayangan berikut ini. Aduh, subhanallah. Nah, ini mungkin curhatan dari hati kecil para menantu yang mungkin masih tinggal satu rumah bersama mertua. Nah, Habib, saya mau tanya nih, ini kita ngomongin dulu yang pertama hak wanita. Benarkah setiap wanita, khususnya yang sudah menjadi istri, mempunyai hak untuk meminta suaminya itu tinggal sendiri? Ya mau ngontrak dulu atau misalnya mau tempat rumahnya kecil dulu, yang penting ya dia mungkin merdeka. Itu salah satu hak dari seorang istri bukan Habib? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Afwan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, yang insyaallah kita mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya, insyaallah mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wanita yang baik adalah yang dimana mereka mengikuti dan menuruti suaminya, dan suami yang baik, suami yang saleh adalah mereka yang menyayangi, yang mencintai, yang memenuhi daripada kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dan juga tidak pelit. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yang dimana Allah berfirman dalam Quran, dan para wanita mempunyai hak. Wanita mempunyai hak, yang dimana hak tersebut yang seimbang dalam kewajibannya, sebagaimana dia mendapatkan haknya dari suaminya, dan juga mendapatkan cara yang ma'ruf dari siapa? Dari perlakuan ataupun perbuatan suaminya. Oleh karena itu, manusia yang baik, laki-laki yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka betul-betul mengerti dan memahami
Sebagaimana Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jelas bahwasanya kewajiban seorang bapak atau seorang ayah, yakni memberikan makan dan memberikan pakaian dan memberikan kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Disinilah yang harus dipahami. Letak kebijaksanaan sebagai seorang suami. Suami wajib memahami daripada bentuk dan kelakuan perbuatan dirinya terhadap istrinya. Yakni kalau misalkan dia tinggal bareng sama mertuanya, ini kemungkinan akan terjadi sebuah gesekan. Kemungkinan akan terjadi sebuah hal yang dimana yang namanya orang tua tetap orang tua, anaknya tetap anak. Apapun dikatakan orang tua, pasti selalu benar. Anak yang namanya anak pasti selalu salah. Contoh pagi-pagi misalkan, orang tuanya masak nasi goreng. Istrinya pengen masak nasi uduk misalkan, atau pengen beli nasi uduk. Kata orang tuanya, orang saya yang tahu itu anak saya. Kata istrinya, orang dia saya sayangin, akhirnya ribut. Gara-gara nasi goreng sama nasi uduk berantem. Ini konflik yang terjadi. Ya, nih. Belum hal-hal yang lainnya. Yang dimana orang tua namanya orang tua. Istri tetap istri. Disinilah terjadi sebuah konflik yang dimana sebetulnya bukan masalah. Tetapi karena sama-sama ingin memiliki. Yang namanya orang tua dia anaknya. Yang namanya istri dia suaminya. Akhirnya bingung. Konflik ini terjadilah sebuah hal yang dimana terus berkelanjutan. Kalau satu atap. Belum lagi nanti kalau punya anak, gesekannya lebih banyak lagi. Dan sudut pandangnya berbeda. Nenek terhadap anaknya kasihan. Orang tuanya pengen anaknya dididik dengan didikan yang benar. Agar anaknya mengerti aturan. Diomelin sama ibunya atau diomelin sama bapaknya. Neneknya nolongin atau mertuanya nolongin. Akhirnya bingung. Terjadi sebuah konflik. Oleh karena itu, alangkah baiknya karena judulnya membangun rumah tangga, maka sebaiknya pisah rumahnya. Karena apa? Tidak ada dua nahkoda. Yang namanya rumah tangga itu, membina mahligai rumah tangga harus dengan satu nahkoda. Jadi kalau punya rizki yang kontrak dulu, rizkinya lebih ya beli rumah, rizkinya pas-pasan, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan rezeki yang sedikit ataupun banyaknya bisa membangun mahligai rumah tangganya walaupun dikontrakan nggak jadi masalah. Yang penting apa? Satu nahkoda agar tidak terjadi sebuah keributan. Ingat, jangan menzolimi istri sehingga apa? Akan terjadi sebuah keributan. Kalau dia paham, dia mengerti, harus betul-betul menyayangi istrinya. Gimana caranya? Ayo pindah ke rumah dulu. Ayo kita berada di rumah dulu. Di rumah siapa? Orang tuanya nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya rezeki, ayo pindah kontrakan. Insya Allah Allah jamin rezekinya. Karena juga apa? Anak laki-laki takut dia durhaka sama siapa? Sama orang tuanya. Akhirnya ribut, konflik. Nah, ini susah. Susah ini Bib. Jadi Susah. butuh dua sudut pandang. Yang satu suaminya harus pengertian sama istrinya dan orang tuanya juga harus bijaksana ya untuk Betul. memberikan keleluasaan. Yang terpenting saran dari saya lebih baik kontrak. Insya Allah Lebih Allah baik. jamin rezekinya. Wah Masya Allah betul. Kalau pakai cinta Kan meskipun di rumah kecil. juga, Bib. An-nikahu barakah wa isarahu ma'anah. Insya Allah rezekinya Allah jamin. Gak usah Masya takut. Allah. Gak usah takut. betul. Bismillah. Bismillah ya. Nah buat para pasangan yang baru menikah sedang bingung udah dapat jawabannya luar biasa. Habib terima kasih Habib penjelasannya luar biasa sekali. Nah baik jamaah bicara soal hak-hak wanita nih. Kadang masih ada ibu rumah tangga yang dikatakan masih ingin belajar lagi atau misalnya kuliahnya sempat tertunda. Nah ini saya mau nanya sama Ustazah Sifa nih. Ustazah. Ya. Bagaimana nih hukumnya kalau misalnya seorang wanita yang telah menjadi istri atau seorang ibu, apakah dia mempunyai hak untuk menuntut ilmu lagi dan dia kan juga punya kewajiban untuk mengurus suami dan Ya. mengurus anak ya. Lebih penting mana nih misalnya antara menuntut ilmu lagi atau mengurus suaminya. Keluarga. Ini takutnya jadi zolim juga nih serba salah. Mohon penjelasannya Ya. Ustazah. Izin para guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Para guru-guru saya yang ada di studio maupun yang ada di rumah, para jamaah Islam itu indah. Boleh tidak seorang wanita sudah menikah kemudian dia ingin belajar lagi, menuntut ilmu lagi. Harus kita pahami lagi bersama bahwa perempuan itu punya 3 peran penting. Pertama, perannya sebagai anak perempuan, bintun salihah. Yang kedua, perannya sebagai istri salihah, zaujatan muti'atan. Dan yang ketiga, perannya sebagai sekolah pertama buat anak-anaknya, madrasatul ula.
untuk menjalankan ketiga peran itu, maka seorang perempuan harus dilengkapi atau diiringi dengan ilmu yang tepat. Kalau menjalankan tiga peran itu tanpa ilmu, saya rasa tidak akan sukses. Betul. Apa yang dia perankan. Jadi anak yang solihah, dia ingin memberikan prestasi kepada ayahnya. Jadi istri yang taat, dia harus bertanggung jawab dengan tugas keluarga. Menjadi ibu sekolah pertama buat anak-anaknya, maka dia harus berilmu. Anaknya nanya, "Mah, Allah itu di mana ya?" Di mana ya? Ya udah pokoknya ada dah Allah. Nah, Aduh, gimana tuh kita jawabannya Ustazah? kan? Susah Jadi tuh. ibunya itu harus berilmu, mencari tahu. Betul. Suami kalau istrinya pengen belajar, ya aku pengen belajar lagi ya. Pengen aku terus sampai S1, S2, S3, pokoknya S berapa deh. Sampai es tong-tong. Ya terserah gitu. Pengen saya belajar lagi. Suami tidak boleh melarang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan cara yang baik. Ashiruhunna ini bukan hanya bergaul ketika hubungan intim saja, tapi juga dalam adab sehari-hari, hubungan suami dengan istri. Kalau suami lebih pintar, ajarkan istrinya. Suaminya sibuk, tidak bisa mengajarkan, carikan guru. Ternyata guru datang ke rumah privat lebih mahal lagi. Suruh istrinya ikut ke taklim-taklim, pengajian, kuliah. Oh takut istri saya kholwat. Ya kalau gitu suaminya yang harus pintar. Maka di sini suami punya peran penting ketika istrinya ingin menuntut ilmu lagi. Jadi harus kita lihat al-ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadat syaiban thayyibal a'raq. Ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya. Jika dipersiapkan seorang ibu ini dengan baik, maka dia akan melahirkan generasi emas nantinya. Masya Allah, betul. Jadi suami yang melarang istrinya untuk belajar itu zolim. Zolim ya. Zolim apalagi dia punya harta, punya waktu luang, istrinya punya kemampuan untuk belajar, dicegah sama suaminya, ini termasuk zolim. Jadi sebagai suami kita ikuti apa mau istri kita selama itu kebaikan, selama itu menjadi ilmu buat anak-anaknya, dan selama itu hal yang tidak melanggar syariat Allah, apalagi menjalankan maksiat, sama-sama kita ikuti kemauan istri dan terus dukung untuk belajar menuntut Masya ilmu. Allah. Tapi yang menjadi masalah itu ketika suaminya harus bisa menerima ya. Kalau misalnya Harus istrinya menerima. waktunya kan otomatis terbagi ya Ustazah. Iya, Kalau jadi misalnya perempuan boleh tetap belajar tetapi dengan syarat, Syarat? tidak melupakan tanggung jawabnya dan tugasnya itu terhadap dia, keluarga. betul. Jadi suami juga tidak boleh zalim untuk melarang, tapi juga harus memberikan pengertian juga istrinya. Pengertian. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustazah, penjelasannya luar biasa sekali. Baik jamaah, bicara soal hak-hak wanita memang gak ada habisnya ya. Banyak sekali yang kadang kita juga suka lupa nih. Makanya ini juga ada salah satu tayangan yang menyangkut masalah hak wanita. Penasaran? Yuk kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Sebuah video di Instagram baru-baru ini mengundang amarah netizen. Bagaimana tidak, dalam video yang beredar, seorang menantu justru menagih warisan dari mertuanya. Dilansir dari akun Instagram @tanterempongofficial yang mengunggah ulang sebuah video dari akun TikTok @alfi, sang wanita dalam video bercerita tentang warisan. Pasalnya, ia tak mendapat apa yang dijanjikan sang mertua. Lantas ia pun menagih sang mertua terkait warisan yang dijanjikan padanya sebelum menikah. Salah satu yang disebutkan oleh wanita berkerudung coklat itu ialah warisan berupa tanah, namun janjinya hanya tinggallah janji. Wanita tersebut menuturkan bahwa janji sang mertua tak kunjung ditepati. Bahkan wanita berkerudung coklat itu menyebut bahwa janji mertuanya itu malah dipenuhi oleh orang tuanya. Waduh, nauzubillah, ini kita bicara soal harta, apalagi warisan memang sensitif banget ya. Sampai bisa jadi masalah di dalam keluarga yang begitu berkelanjutan. Nah, saya sekarang mau ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, Siap. ini bicara soal warisan. Setiap wanita itu kan memang mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. Siap. Tapi kadang banyak sekali pertanyaan, banyak sekali curhatan yang menganggap itu tuh menurut hukum Islam itu tidak adil. Kenapa wanita itu mendapatkan lebih kecil daripada laki-laki? Kenapa di Islam itu kok gitu ya? Kok Islam itu nggak adil katanya menyudutkan perempuan? Nah ini mohon penjelasannya nih Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustazah Syifa, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, bantu kami untuk selalu ikut syariat-Mu, karena sepanjang hidup kami nih, kami belum pernah melihat orang yang membagi warisan secara syariat Islam dengan adil dan jujur itu bermasalah. Tidak ada. Yang bermasalah itu yang kayak gini, yang selalu nanyain, kok laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Tapi kalau yang udah ngikutin syariat Islam, tidak ada yang bermasalah. Masya Allah. Damai hidupnya sampai anak cucu. Apalagi kalau warisannya berupa ilmu dan akhlak. Masya Allah. Wah, subhanallah. Yang sering bermasalah itu yang selalu mempertanyakan gitu loh. Padahal sami'na wa ata'na. Kalau sudah masalah hitung-hitungan, itu kita sami'na wa ata'na. Hikmahnya, nanti Allah akan berikan hikmahnya selanjutnya. Karena jarang juga orang yang kaya raya bahagia karena warisan, jarang. Walaupun ada tapi 1-2 gitu, dunia aja itu. Namun subhanallah, kalau kita mau melihat hikmahnya apa, kok bisa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membaginya secara equal, tidak sama 1:1, enggak. Tapi 1:2 gitu. Jadi kalau laki-laki dapat 2 berarti perempuan dapat 1. Di mana letak keadilan Islam? Adil itu bukan sama rata, 1-1, tidak. Adil itu sesuai dengan porsinya. Porsinya laki-laki apa sih? Porsinya laki-laki 1. Dia yang menanggung makannya istrinya nanti, perempuan. 2. Dia yang menanggung pakaiannya istrinya nanti, anak-anaknya. 3. Dia yang menanggung pendidikannya. Dia yang menanggung perhatiannya, dia yang menanggung rumahnya. Betul. Maka subhanallah, apakah adil kalau Allah kasih perempuan juga 1, Allah kasih juga laki-laki 1, sedangkan tanggung jawabnya lebih besar kepada laki-laki. Betul. Maka alasan ketika laki-laki mendapatkan 2 dan perempuan 1, itu adalah letak keadilan syariat Islam. Belum lagi pembagiannya, laki-laki itu menanggung siapa? 1, baktinya kepada ibunya. 2, kasih sayangnya terhadap saudaranya. Yang ketiga, kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya. Ditanggung semua sama sang laki-laki. Seorang istri wajib nggak nafkahi suaminya? Nggak wajib. Seorang istri, seorang ibu wajib nggak nafkahi anak-anaknya? Nggak wajib. Tidak wajib. Yang wajib adalah seorang suami. Dan berdosa seorang suami kalau tidak memberikan kepada perempuan-perempuan atau anak-anak yang ada di rumahnya. Saudara-saudara perempuannya tidak berbakti kepada ibundanya. Dapat dosanya. Kenapa? Dari itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada laki-laki 2:1. Subhanallah. Dalam Al-Quran sudah disebutkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. Kata Allah, bagi laki-laki ada bagiannya, bagi perempuan ada bagiannya juga. Was'alullaha min fadli. Mintalah karunia dari Allah. Karena Allah yang membaginya, kita minta karunia. Belum tentu yang banyak itu lebih bermanfaat daripada yang sedikit. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa kata-katanya. Belum tentu yang lebih banyak itu lebih bermanfaat. lebih bermanfaat. Masya Iya. Allah. Jadi kalau ngikutin syariat, insya Allah nggak akan jadi masalah ya Ustadz ya. Luar biasa. Nah sekarang ini sudah ada pertanyaan lagi di kepala saya. Saya mau ke Ustazah dulu nih. Ustazah. Ini kita bicara soal jodoh nih. Tapi menyangkut juga tentang hak wanita. Benarkah orang tua sebenarnya tidak berhak untuk memaksakan anaknya menikah? Karena wanita itu memiliki hak untuk memilih jodohnya sendiri. Nah terus gimana nih ceritanya banyak sekali orang tua yang memaksakan dengan alasan ya kamu harus ridoku adalah ridonya Allah katanya, dengan alasan seperti itu tuh bagaimana? Mohon penjelasan Ustazah gimana tuh? Padahal yang menjalani rumah tangga itu kan nanti Nah, anaknya, betul, bukan anaknya orang sendiri tuanya. nanti, itu dia Ini seru tuh. sekali pembahasannya, tapi setelah ini insya Allah. Waduh Masya Allah. Baik jamaah pasti penasaran kan? Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.